Halo sahabat sukses, ketemu lagi bersama saya Eki di Agis Media. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda nih. Kebetulan kita lagi bersandang ke studionya Murdoch Cruz di Bandung. Jadi mungkin hari ini kita akan kedatangan dan bisa tanya-tanya tentang techtuber atau YouTuber di kategori komponen PC atau rakit PC. Jadi teman-teman yang pasti penasaran gimana sih keseharian YouTuber, yuk stay tune terus di channel AGS Media. Oke, kalau gitu biar kita tambah mesra, kita manggilnya Mang Udok aja. Waduh, nah, Mang Udok itu sebenarnya YouTuber atau techtuber, influencer yang ada kita lihat di sosial media, itu bedanya apa sih, Mang? Kalau persepsi Mang Udok, iya. biasanya kan beda-beda Pak Eki. Betul. Atau Pak Bro Eki nih biasanya saya udah berapa kali. Jangan manggil Pak dong. Soalnya saya udah umur. Ini ngomongin umur nih. Saya kan lebih muda nih Pak Eki. Iya, saya kelahiran 2002 sih Mas. Saya nggak nanya. Jadi menurut Mang Udok pribadi, techtuber itu mungkin lebih membahas tentang teknologi dengan tampilan visual, misalkan komponen PC, terus review eksklusif. Kalau influencer mungkin lebih ke mempengaruhi penonton dengan gaya ciri khas tersendiri. Kayak misal apa sih? Pokoknya kayak gitulah. Kalau Mang Udok sendiri memandang Murdoch Cruz itu lebih ke media. Soalnya Murdoch Cruz itu nggak cuma YouTube aja, malah YouTube masih baru Pak Eki. Oh gitu. Jadi tahunnya sebelum itu YouTube berawal dari media. Justru dari webnya dulu. Kita punya website sendiri. Website Murdoch Cruz. Portal berita. Kayak gitulah teknologi. Walaupun nggak sebesar itulah, nggak sebesar media. Berarti kayak majalah digital ya. Jadi buat teman-teman yang suka baca-baca sebenarnya nih bisa coba buka portal berita dan portal websitenya Murdoch Cruz. Murdochcruz.com. Ya, jadi apa yang up to date di luar sana, teman-teman bisa ikutin Murdoch Cruz di bawah ini. Nah, itu. Ya. Kita itu temanya umum sih, nggak cuma PC. Kalau portal berita. Tapi kalau mungkin di YouTube lebih banyak ke review eksklusif komponen PC. Padahal enggak juga sih. Kebanyakan teknologi secara luas. Teknologi secara umum. Misalkan laptop, terus yang terbaru, komponen apalagi, terus serba-serbi teknologi. Berarti ada news dan ada juga tech and tips lah ya. Ada tips-tipsnya juga. Nah, itu sebenarnya salah satu ciri khas Murdoch Cruz juga sih. Soalnya Murdoch Cruz itu awalnya justru bukan portal berita atau review eksklusif, tapi awalnya itu tips gitulah. Kayak dulu itu sempat saya bikin tips pindahin folder Dota 2. Terus cara setting speedy gitu. Itu ya, jadi banyak teman-teman juga mungkin yang awam dulunya seperti saya ya. Jadi perlu banyak belajar dan baca-baca. Jadi buat teman-teman yang ingin mengupgrade dan menambah ilmu pengetahuannya, apa yang lagi up to date, juga ada tips-tips apa tentang komputer dan teknologi, itu mungkin bisa banyak belajar lagi. Contohnya kita baca portal website-nya Murdoch Cruz. Terus selain portal website, sekarang lagi merambah ke YouTube berarti? Iya. Platform medianya. YouTube. Nah, coba jelasin awalnya itu seperti apa, Bang? Kalau YouTube sebenarnya masih terhitung baru. Walaupun 2 tahun ya Bang ya? 2 tahun. Saya awalnya itu lebih fokus ke website. Bikin awalnya yaitu tadi tipsnya, lalu ke portal berita, terus review baru mulai gitu. Review eksklusif. Nah, sekarang kayaknya Murdoch Cruz pengen bukan merubah sih, pengen lebih luas, nggak cuma bergerak di komponen PC, nggak bergerak di ini, ke gaming mungkin suatu saat bisa. Iya, jadi lebih akrab sama temen-temen yang punya lifestyle atau hobi antusias ke gaming nih, baik dari gaming di laptop, di PC ataupun di mobile. Jadi bisa dapat informasi dan cakupan ilmu yang sama lah. Nah, kalau buat smartphone sih mungkin agak terbatas karena Mang Udok masih kurang dalam kayaknya pengetahuan tentang smartphone. Nanti kayaknya masih butuh waktu lagi lah ya. Tim lagi kayaknya buat khusus. Soalnya kan di Murdoch Cruz masih terbatas. Iya. Jadi saya juga kenal beberapa YouTuber juga nih teman-teman. Jadi memang saat ini tuh
YouTuber atau content creator untuk YouTube lagi digandrungi nih, lagi banyak orang yang ingin berkreasi dan menuntaskan kreativitasnya menuangkan ke platform YouTube. Tapi saya kalau punya hobi seperti itu, apakah butuh sesuatu effort atau resource yang besar gitu loh? Oh, sebenarnya fokus sih sebenarnya fokus. Terus konsisten emang ya. Nggak harus banyak modal juga sih. Bayangin dulu Murdokrus itu cuma apa yang modalnya dulu itu. Oh tunggu Mas. Bukan modal sih. Satu tim atau satu company Murdokrus itu saya dengar sekitar 250 orang ya. Ya ampun. Jadi, amin justru amin. Karyawannya bisa sampai 200-an. Enggak sih. Murdokrus itu timnya sekarang ada 3 sih sebenarnya. Okay. Satu khusus buat bikin skrip, konten dan sebagainya saya. Terus ada satu orang lagi. Itu yang pegang kamera tuh. Kameramen. Itu lebih ke editing, YouTube video. Terus masih banyak lagi sih selain saya. Terus satu lagi ada modder. Murdokrus jangan salah punya modder tersendiri. Modder itu nanti kita kenalin lah. Boleh nanti di segmen berikutnya atau di video berikutnya teman-teman kalau itu pantengin terus saja AGS Medianya. Jadi Modders itu kalau nggak salah yang bisa memodifikasi tampilan dari suatu PC atau personal desktop kita ya Bang? Iya betul. Walaupun mungkin kadang-kadang persepsinya juga beda-beda. Modders misalkan PC dirubah dikit bisa jadi modifikasi gitu. Walaupun nggak selalu gitu. Tapi ini secara tampilan, bukan secara performance, di-upgrade dan dinaikin performanya. Tapi ini hanya sekedar tampilan dan seni aja. Ya bisa. Untuk menciptakan, ya nggak bosen lah gitu-gitu aja. Jadi bisa tampil lebih wah dan lebih eksklusif teman-teman. Betul. Kadang-kadang karena kebetulan Murdokrus juga dekat dengan Modders, khususnya Modders Bandung. Bandung ya? Kayak Kang Doni Daguar tuh yang yang senior kita tuh. Betul. Terus ada Jago, terus ada Kang Haris gitu. Jadi mereka itu hasil karyanya, kreativitasnya udah sampai ke mancanegara ya Bang ya? Betul. Apalagi Kang Doni Daguar. Ya, buat teman-teman yang mau lihat hasil contoh karya-karyanya nih, bisa lihat di atas nih. Tuh, banyak banget hasil PC-PC moddingan dari para PC modder lokal kita. Jadi anak-anak bangsa tuh ternyata nggak kalah kreatifnya dengan bule-bule di luar sana yang bisa memodifikasi suatu casing atau suatu PC ya. Jadi teman-teman, kita patut bangga lah di Indonesia ini masih banyak banget teman-teman kita yang punya kreativitas tinggi, terus juga bisa mengaktualisasikan itu di mancanegara. Jadi kita nggak kalah saing sebenarnya. Iya, prestasi tersendiri buat teman-teman kita di PC modding yang sebenarnya kurang banyak orang tahu. Nah, mudah-mudahan ke depannya, jadi buat teman-teman AGS Media, mungkin nanti bisa makin banyak lagi seluk-beluk tentang apa itu PC hingga overclocking, hingga modding PC. Jadi makin lama itu kita bisa makin teruji dan terlihatlah di mancanegara, baik dari kompetisi dan event-event. Makanya Murdokrus itu sekarang nggak fokus di dunia komponen PC misalkan atau di itu. Kita tuh malah justru pengen ngegabungin satu komunitas antara gamer, antara content creator, reviewer, termasuk modder. Karena PC itu nggak selalu melulu berkaitan dengan kinerja, nggak selalu melulu dengan estetika, nggak selalu berkaitan dengan apapun itulah. Yang pasti kita tuh pengen ngegabungin satu wadah, terus pengen nunjukin persepsi yang baru yang semoga kedepannya didukung juga sama prinsipal, termasuk dari perwakilan AGS mungkin bisa menjembatani nanti buat PC mod. Ya, kebetulan kan AGS nih juga selaku distributor punya beberapa merek nih yang bisa tampil atau bisa memberikan supportnya lah, atensinya untuk para modders lokal kita. Semoga aja nih Bang, video ini juga ditonton oleh pihak pemerintah. Betul. Jadi nggak hanya prinsipal aja, pemerintah juga lebih aware sama kreativitas anak bangsa. Jadi ya kalau kita bisa dapat support kanan kiri hingga didengar oleh pemerintah juga, jadi kita kan lebih maju lagi dunia perkomputeran di Indonesia. Amin. Soalnya harusnya lah udahlah, kita udah nggak zamannya gerak atau jalan sendiri-sendiri sih. Kita harus punya
mending jalan bareng-bareng misalkan, atau inilah saling mendukung. Ya, Gitu sih. Boleh. Nah, terus banyak juga orang bertanya nih Bang, mungkin teman-teman juga punya pertanyaan yang sama ya. Kira-kira kalau kita jadi seorang YouTuber atau TechTuber, itu pasti ada manis pahitnya, ada seneng dan dukanya. Boleh ceritain nggak Bang, dari awal menjajaki menjadi TechTuber itu suka dukanya apa aja? Wah, sama ibarat kehidupan. Kehidupan. Jadi ya sampai sekarang yang pasti Mang Udok sama Murdokus, keluarga Murdokus itu bersyukur karena ada proses yang ada setiap kali itu ada proses, ada pembelajaran yang pahitnya pasti, apalagi kan namanya penghasilan YouTube buat awal-awal atau media Murdokus yang sekarang itu masih terhitung kecil sih, tapi ya lumayan, alhamdulillah nggak jauh dari kata apa, kalau gaji standar gaji itu di sini UMR jauh. Oke. Cuma yang pasti kita tuh harus selalu tetap fokus terus, kan setiap orang punya impian. Nah dari impian itu jadi penyemangat di saat yang sulit. Jadi harus suka dulu dan mencintai dulu apa yang kita lagi kerjakan ya Bang ya. Nah itu salah satunya. Ya, walaupun di awal pasti dari segi pendapatan belum seperti yang teman-teman bayangkan. Ya. Tapi juga kalau soal pendapatan, jadi kalau buat teman-teman yang penasaran, kalau udah merambah setahun 2 tahun lah ya, berarti dari segi UMR kalian tuh udah lebih. Jadi buat teman-teman nih yang pengen meramaikan dunia perkancah YouTuberan Indonesia, kalian punya hobi apa? Kalian punya kegemaran apa? Silahkan kalian tuangkan dalam kreativitas di video dan diupload di YouTube. Siapa tahu itu juga nanti jadi penghasilan buat teman-teman sendiri. Itu. Jangan mudah menyerah juga sih. Baik, misalkan ada impian yang pengen ini, tetap jalani dan fokus aja sih. Ya. Kita juga sebagai distributor merek Furion dan merek-merek lainnya di PT AGS juga sempat emang ya nge-review produk-produk Furion emang ya. Sering. Jadi beberapa kali kita gandeng Murdokus sebagai media partner untuk mereview produk Furion dan produk AGS lainnya. Tapi disclosure nih, tidak ada paksaan atau tetap balance serta tetap fair dan honest dalam review. Nah, jadi itu. buat teman-teman YouTuber biasanya juga mereka sangat menekankan hal tersebut. Betul emang ya? Salah satunya Murdokus. Murdokus itu gaya reviewnya itu fairness. Jadi ada sisi positifnya, negatifnya pun ada. Maksudnya negatif dari suatu produk bukan jadi hal yang jelek banget, justru bisa jadi masukan buat betul banget. Distributor. Positifnya bisa jadi bisa jadi pertimbangan buat konsumen. Oh, ini bagusnya di sini, tapi performanya mungkin kurang. Gitu. Makanya di tiap review, khususnya bagian akhir, suka ada simpulan. Kayak di YouTube, so does it worth it? Pertama dari positifnya atau minusnya. Terus yang kedua dari masukan-masukannya, kayak gitu sih, fairness-nya. Jadi Murdokus mah nggak garis keras kayaknya. Iya. Memang sulit atau hampir mustahil lah kita dapetin sesuatu hal yang sempurna ya. Jadi memang ada barang, ada harga, ada kualitas, ada harga yang harus dibayar. Jadi semua sesuaikan saja sama kebutuhan teman-teman. Lagi butuh rakit PC yang speknya perlu tinggi, ya pilihlah barang-barang yang terjamin. Nah, ada juga yang mau value untuk gaming atau untuk pekerjaan atau untuk sekolahan, pilihlah yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak perlu yang terlalu mahal, terlalu tinggi speknya, tapi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan PC kalian. Ya ini termasuk salah satu merek yang dibawa Pak Eki nih, Furion. Awalnya jujur nih Pak Eki, saya awalnya ragu, soalnya kan mereknya terhitung baru. Terus banyak yang bertanya-tanya ragu, juga ya. Banyak yang bertanya, walaupun sudah ada yang tahu sih. Sampai suatu hari saya ngetes nih VGA, salah satunya ini VGA pernah dites. Saya kira suhunya tinggi baik atau wah ini mah kompabilitasnya agak kurang gitu. Ternyata setelah dites positif. Walaupun performa relatif.
Ya, jadi memang Furion mencoba menghadirkan untuk produk yang berkualitas secara segi performance itu memenuhi kriteria dari AMD Radeon 6600 XT misalkan untuk produk ini. Namun dari segi harga kita coba usahakan untuk lebih terjangkau buat teman-teman sekalian. Jadi meskipun dia merek lokal dan karya anak bangsa juga, tapi performanya ya bisa berbanding lah dengan VGA yang ternama di luar sana. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir soal garansi serta kualitas dari produk Furion itu sendiri. Gitu. Nah, Ya. menurut Mang Udok gimana, Mang? Dari awal kan sempat ragu, ternyata pas dites, oke juga ini. Apalagi dari harga misalnya, cukup ramah. Padahal awalnya, wah ragu nih, terus klaim garansi kemana nih, terus distributornya apa nih. Apalagi kan Mang Udok itu suka agak pilih-pilih dulunya masalah hardware. Oke. Ternyata kita tuh ya harus sesuai dengan kebutuhan, budget, sama arahnya pengen kemana fokusnya. Wah, estetika lebih mewah, itu kan harus siap dengan budget. Betul. Kalau Furion itu menurut Mang Udok pribadi, si produknya tuh pas. Pasnya itu enggak, minusnya enggak terlalu banyak. Terus dari sisi misalkan ini ya, Cooling. yang cooling. Ya. Cooling ini ternyata oke. Setelah dicoba cukup adem ya? Cukup adem. Oke. Waktu game itu kisaran 70 sampai 80. Karena menurut Mang Udok pribadi batasan aman VGA itu suhu di bawah 80. Oke, berarti ini VGA yang satu ini udah pernah Mang Udok review ya Udah. di channelnya Udah. Mudok Terus. Ada linknya. Nah, buat teman-teman bisa lihat di sini nih, link channel Mudok Terus untuk video review VGA yang satu ini. Nah, terus yang satu lagi yang sebenarnya ini juga penting buat teman-teman yang pengen beli produk Furion tapi masih ragu. Ternyata setelah saya cek, terus saya udah nyoba beberapa kali ya Pak Eki. Produknya itu jelas bukan fake ya teman-teman. Soalnya ada yang bilang fake Pak Eki. Fake. Apalagi di forum-forum yang garis keras PC itu. Iya, berarti teman-teman belum pernah coba atau belum dapat review yang benar-benar valid dari Nah, media atau dari teman-teman dari internet. Coba deh teman-teman cari lagi di YouTube review-review produk-produk Furion. Nggak hanya di Mudok Terus saja, jadi Furion udah di banyak media atas review produknya. Dan ini ternyata semoga benar ya Pak Eki ya. Klaim garansinya ternyata nggak ribet katanya. Nggak ribet. Soalnya katanya dari beberapa waktu lalu saya sempat ngobrol. Ini maksudnya nggak perlu proses banyak, nggak ribet dan nggak bertele-tele lah ya. Itu. Nah, buat temen-temen nih, kita ada collab juga bareng Mudok Terus. Buat temen-temen yang ingin tahu tata cara dan after sales-nya Furion atau PT AGS, bisa tonton di channel Mudok Terus. Di bawah sini, nanti linknya kita kasih. Jadi kita ada 2 video, yang satu di Mudok Terus, satu di AGS Media. Buat teman-teman, stay tune terus dan tetap nonton di Mudok Terus, di bawah ini linknya. Gitu. Jadi sempat kita bahas tentang after sale serta garansi klaimnya ya Bang ya. Betul. Jadi buat teman-teman agar tetap punya peace of mind lah. Jadi biar tenang, biar nggak kepikiran ini produk VGA harganya segini, gimana sih garansinya, gimana sih Nah itu kejelasan biasanya RMA-nya. Nah buat teman-teman yang masih penasaran bisa tonton di video Mudok Terus di bawah ini. Nah, ini sebenarnya saya juga ada masukan. Kebetulan kita sedang ngobrol langsung, dia langsung ditonton juga. Masukannya mungkin Furion semoga kedepannya makin sukses. Terus bikin web resmi nih Pak Eki, yang menurut Mang Udok sangat apa ya disebutnya Bang, sangat pengaruh banget. Soalnya user itu kadang-kadang ingin nyari produk itu tentang kejelasan. Nah, dan dari spesifikasi dan detail produknya gitu nah ya Bang itu, ya. semoga nih. Kan Furion masih baru nih, Betul. masih ada banyak waktu. Ya. Nah, dari situ semoga user makin percaya. Ya, jadi itu lagi kita kembangin namanya website baru www.furion.id. Saat ini masih website yang lama. Tapi di 2023 Bang, itu lagi kita develop dedicated untuk all produk Furion. Jadi buat teman-teman baik di Pulau Jawa, Sumatera, di Wakanda, jadi bisa langsung buka webnya furion.id. Jadi nggak usah khawatir, di situ nanti ada informasi lengkap, detail dan jelas tentang produk Furion. Ditunggu aja ya. Nah kayaknya udah itu makin lengkap. Baik, terus udah
webnya udah ada, udah makin jelas nih produk. Semoga siap bersaing nih sama merek-merek lokal. Iya. Apalagi kan merek lokal sekarang Ada beberapa juga sih ya. saingan. Semoga aja Furion di Katanya tahun Furion. depan tetap masih yang paling terdepan lah. Amin. Ya semoga sukses terus Mas. Oke, kalau gitu kita sampai sini dulu ngobrol-ngobrolnya bareng Mang Udok dari channel Mudokrus. Buat teman-teman yang masih penasaran untuk nonton channel dan reviewnya dari Mudokrus, bisa tonton di bawah sini. Nanti dikasih deskripsinya. Dan jangan lupa like, share, dan Subscribe. subscribe. Bye-bye.